Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Amin. Saya Pendeta Marisi Simanjuntak dari Yayasan Badan Kerjasama Marturia mengucapkan selamat pagi dan selamat hari Minggu. Adapun firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada minggu ini adalah dari Keluaran 17 ayat 1 sampai dengan 7. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air. Di sana bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saudaraku, adapun minggu ini disebut Minggu Reminiscere, dan tema kita adalah sikap yang tidak baik. Kalau kita lihat firman Tuhan ini ada dua sikap yang tidak baik. Yang satu adalah mencobai Tuhan. Yang kedua bersungut-sungut. Ini sesuatu hal yang dibenci oleh Tuhan, sikap yang tidak baik. Yang pertama adalah ayat 1 sampai dengan 3. Mereka mengatakan, tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai? Mengapa pula engkau memimpin kami keluar? Dan mereka bersungut-sungut. Saudaraku, semua yang di dalam kesesakan berseru-seru kepada Tuhan, bukan bersungut-sungut. Karena itu, pergumulan itu akan mendorong kita selama memerlukan campur tangan Tuhan. Semua kita yang hidup ini akan mengalami berbagai pergumulan, dan hidup ini adalah peperangan rohani. Tidak ada satu orang pun yang bebas daripada pergumulan. Tetapi bagaimanakah kita menghadapi pergumulan itu? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Itu yang menjadi harus kita lakukan. Kita diminta berseru kepadanya dengan iman, dengan rendah hati dan tulus berseru. Kita harus berseru melalui doa kepada Tuhan. Yang kedua, gantikan sikap bersungut-sungut dengan sikap bersyukur. Walaupun kita bersungut-sungut terus ada persoalan, kenapa begini, mengapa begini, susahnya begini. Tapi mengucap syukur. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur dalam segala sesuatu. Kita bukan mengucap syukur atas penderitaan. Kita mengucap syukur atas pengharapan kita, bahwa pengharapan kita adalah pengharapan yang pasti, bahwa Yesus adalah Mesias yang sanggup melepaskan kita dari masalah kita.
Karena itu kita harus belajar dari pengalaman bangsa Israel. Perjalanan dari Mesir sampai ke tanah Kanaan 39 tahun, hampir 40 tahun. Karena mereka punya sikap yang tidak baik. Ini menjadi juga pelajaran bagi kita orang percaya di dalam perjanjian baru ini. Janganlah kita bersungut-sungut. Karena memiliki sikap yang baik, itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Kita tidak dapat merubah sikap kita yang buruk jika kita tidak mengakui. Ada banyak orang tidak mengakui perilaku yang tidak baik. Tetapi kalau Roh Kudus bekerja, oh Tuhan, rupanya saya punya sikap yang tidak baik. Tuhan, ubahlah sikapku. Itulah doa kita kepada Tuhan. Tetapi banyak orang tidak sadar akan kekurangannya, dan itu adalah masalah manusia yang Tuhan sangat benci jika kita mengeluh, kita bersungut-sungut. Di dalam Bilangan 11 ayat 1, begitu murkanya Tuhan. Ya, keluhan yang paling buruk adalah mengenai nasib buruk. Tuhan, kenapa saya begini? Kenapa saya begitu? Orang lain senang-senang, saya susah. Saya sudah rajin ke gereja, mengeluh. Kita telah diperingatkan dalam Ibrani 12 ayat 5-6. Tuhan menghajar yang dikasihinya. Tuhan menghajar itu adalah ujian. Ujian adalah pembentukan. Pembentukan adalah sakit. Semakin berat ujian, kalau kita menang dan lolos, maka otot-otot rohani kita akan semakin kencang. Yang kedua, ayat 4 mengatakan demikian. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku, dengan apakah yang saya lakukan, kata Musa. Firman Tuhan ini mengajak kita percaya bahwa Tuhan menepati janjinya. Aku akan menyertai engkau sampai dengan akhir zaman. Ibrani 13 ayat 5b mengatakan, sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan tidak meninggalkan engkau. Tapi kita merasa seolah-olah kita ditinggalkan. Tidak pernah Tuhan meninggalkan dia. Dia adalah maha hadir di dalam setiap kehidupan kita. Karena itu marilah kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Allah sendiri yang menentukan janjinya. Saudara dan saya adalah taat dengan iman. Sehingga kita akan berada di dalam lindungannya, di dalam pertolongannya. Dia akan memenuhi segala keperluan kita. Itu yang dikatakan Filipi 4 ayat 19. Tuhan memelihara kita jasmani dan rohani. Karena itu jangan terganggu dengan kesulitan, tapi fokuslah kepada rencana dan kuasa Tuhan. Yang ketiga ayat 5 dan 6 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang di antara tua-tua Israel, juga di tanganmu tongkat yang kau pakai, maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung. Saudaraku, yang ketiga adalah kita harus terus berjalan dengan iman. Percaya bahwa dia akan melaksanakan kehendaknya pada saat-saat yang ditentukan. Kita tidak boleh melupakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Pasal 14, di mana di sana dinyatakan mereka menyeberang Laut Tiberias. Begitu susah, ribut, bersungut-sungut. Pasal 15 dan pasal 17 terulang kembali sikap yang tidak baik ini. Karena itu kita tidak boleh melupakan perbuatan tangan Tuhan. Dialah gunung batu. Yesus Kristus adalah gunung batu, sumber air kehidupan. Marilah kita bersandar kepada Yesus Kristus dan berpengharapan bahwa Dia akan memberikan air kehidupan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Biarlah firman ini menjadi menguatkan kami dalam kami menghadapi pergumulan dalam setiap hidup kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan hadir. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Yeah.
kami